Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Yang akan dipelajari pada video kali ini, yang pertama, pengertian titik stasioner. Yang kedua, selang kemotonan fungsi trigonometri. Yang ketiga, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok trigonometri. Yang keempat, garis singgung fungsi trigonometri. Dan yang kelima, selang kecekungan fungsi trigonometri. Pengertian titik stasioner. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertama fungsi bernilai 0. F aksen X sama dengan 0. Selang kemonotonan fungsi trigonometri. Dengan turunan pertama, fungsi f akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun. A. Jika f aksen X besar dari 0, maka fungsi dikatakan naik. B. Jika f aksen X kecil dari 0, maka fungsi dikatakan turun. C. Jika f aksen X sama dengan 0, maka fungsi tidak naik dan tidak turun. Dan dapat dilihat pada gambar. Contohnya yaitu di sini ada soal diketahui fungsi X sama dengan 3 cos X ditambah phi per 4 untuk X besar dari 0, kecil dari 2 phi. Tentukan interval fungsi naiknya. Cara menjawabnya, yang pertama itu kita turunkan fungsinya menjadi turunan pertama, yaitu f aksen X sama dengan 3 cos X ditambah phi per 4. Turunan cos itu adalah min sin. Jadi di sini ada min 3 dikali 1. 1 itu adalah turunan dari X. Sin X ditambah phi per 4. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3 sin X ditambah phi per 4. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya, yaitu f aksen X sama dengan 0. Turunan pertama tadi, min 3 sin X ditambah phi per 4 sama dengan 0. Sin X ditambah phi per 4 sama dengan 0. Nolnya datang dari mana? Dari 0 dibagi min 3 itu hasilnya 0. Sin X ditambah phi per 4 sama dengan sin 0 dan phi. Datangnya dari mana? Sin 0 itu adalah 0 derajat dan phi itu nilainya 180 derajat. Jadi kita sudah tahu nih pembuat nolnya. Selanjutnya kita tentukan titik stasionernya, yaitu X ditambah phi per 4 sama dengan 0 ditambah K dikali 2 phi. Nolnya dari yang kita dapat tadi ya. X-nya sama dengan X phi per 4, kita pindah jadi negatif, jadinya min phi per 4 ditambah K dikali 2 phi. Lalu kalau kita memisalkan K-nya itu sama dengan 0, itu nilainya akan jadi negatif, sehingga dia tidak memenuhi dari yang di soal. Lalu kalau K-nya itu 1, maka X-nya sama dengan min phi per 4 ditambah 1 dikali 2 phi. X-nya sama dengan min phi per 4 ditambah 2 phi. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 4. Min phi per 4 ditambah 8 phi sama dengan 7 phi per 4. Memenuhi dari yang di soal. Kalau kita buat misalkan K-nya 2, itu nilainya akan melebihi 2 phi, sehingga dia tidak memenuhi lagi. Atau X ditambah phi per 4 sama dengan phi ditambah K dikali 2 phi. Phi-nya itu dari yang kita dapatkan tadi juga. Lalu X sama dengan phi per 4 dikurang phi itu sama dengan 3 phi per 4 ditambah K dikali 2 phi. Nah, di sini kita misalkan K-nya itu 0. Maka X-nya sama dengan 3 phi per 4 ditambah 0 dikali 2 phi. 0 dikali 2 phi itu sama dengan 0. Maka hasil X-nya sama dengan 3 phi per 4. Ini memenuhi dari soal. Kalau K-nya kita buat 1, itu hasilnya bakalan melebihi dari 2 phi. Untuk mengetahui
intervalnya itu naik atau turun, kita menggunakan grafik dari 0, 3V/4, 7V/4 dari tadi yang didapat, sampai 2V. Terus gimana sih cara mengetahui grafik interval fungsinya itu naik atau turun? Yaitu dengan menguji. Misal dari 0 sampai 3V/4 itu ada beberapa sudut. Kita ambil salah satu sudutnya, misal 45 derajat, lalu kita masukkan pada turunan pertama, f-aksennya yaitu min 3 sin X ditambah V/4. Min 3 sin 45 derajat ditambah V/4. V/4 kita ubah ke derajat, nilainya yaitu 45 derajat. 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Artinya dari 0 sampai 3V/4 akan bernilai negatif, maka grafiknya menurun. Sedangkan dari 3V/4 sampai 7V/4 otomatis bernilai positif, grafiknya naik. Dan 7V/4 sampai 2V akan negatif lagi, grafiknya menurun. Maka interval fungsi naiknya adalah X besar dari 3V/4 kecil dari 7V/4. Yang selanjutnya adalah nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Yang selanjutnya adalah uji turunan pertama. Dapat dilihat dari gambar, titik X sama dengan A adalah titik stasioner Fx sehingga Fa sama dengan 0. Yang pertama, dari gambar diketahui Fx lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan Fx lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar dari A. Titik A, Fa disebut titik balik maksimum. Nilai Fa disebut nilai maksimum Fx. Dari gambar yang kedua dapat diketahui Fx lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan Fx lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A. Titik A, Fa disebut titik balik minimum. Nilai Fa disebut nilai minimum Fx. Yang ketiga, dari gambar diketahui Fx lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan Fx lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar dari A. Titik A, Fa disebut titik belok. Yang keempat, dapat dilihat dari gambar diketahui Fx lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan Fx lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A. Titik A, Fa disebut titik belok. Selanjutnya, uji turunan kedua. Titik X sama dengan A adalah titik stasioner Fx sehingga f aksen A sama dengan 0. Pertama, jika f aksen A lebih kecil dari 0, maka titik A, Fa disebut titik maksimum, dan nilai Fa disebut nilai maksimum Fx. Yang kedua, jika f aksen A lebih besar dari 0, maka titik A, Fa disebut titik balik minimum, dan nilai Fa disebut nilai minimum Fx. Yang ketiga, jika f aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen A sama dengan 0, titik A, Fa disebut titik belok turun. Yang keempat, jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen A sama dengan 0, maka titik A, Fa disebut titik belok naik. Nilai maksimum dan nilai minimum. Titik stasioner A, Fa bisa menjadi titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok fungsi. Jenis-jenis titik stasioner dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama uji turunan pertama
f aksen x lebih besar dari 0 maka menjadi maksimum. F aksen x lebih kecil dari 0 maka menjadi minimum. Yang kedua, uji turunan kedua f aksen x. Contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan 4 sin 2x ditambah phi, terdefinisi pada x besar dari 0 kecil dari 2 phi. Tentukan A. Nilai maksimum, B. Nilai minimum. Langkah pertama menjawabnya yaitu kita tentukan pembuat 0, yaitu f aksen x sama dengan 0. 2 cos 2x ditambah phi sama dengan 0. 2 cos 2x ditambah phi adalah turunan pertama dari fungsi 4 sin 2x ditambah phi. Lanjut, cos 2x ditambah phi sama dengan cos 0. Cos 2x ditambah phi sama dengan phi per 2. Phi per 2 datang dari cos berapa yang hasilnya 0, yaitu phi per 2 dan min phi per 2. Maka diperoleh 2x ditambah phi sama dengan phi per 2 ditambah k dikali 2 phi. 2x sama dengan phi dikurang phi per 2 sama dengan min phi per 2 ditambah k dikali 2 phi. Kemudian ini sama-sama kita kalikan 1 per 2, maka 2x dikali 1 per 2 sama dengan x, min phi per 2 dikali 1 per 2 sama dengan min phi per 4 ditambah k, 2 phi dikali 1 per 2 sama dengan phi, atau 2x ditambah phi sama dengan min phi per 2 ditambah k dikali 2 phi. 2x sama dengan phi dikurang min phi per 2 itu sama dengan min 3 phi per 2 ditambah k dikali 2 phi. Sama juga kita kalikan setengah, jadi 2x dikali setengah sama dengan x, min 3 phi per 2 dikali setengah, min 3 phi per 4, ditambah k, 2 phi dikali setengah sama dengan phi. Selanjutnya, kita misalkan k-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan min phi per 4 ditambah phi, kita samakan penyebutnya, diperoleh 5 phi per 4. Lalu kita misalkan k-nya sama dengan 2, maka x-nya sama dengan min phi per 4 ditambah 2 phi, kita samakan penyebutnya, diperoleh 7 phi per 4. Dan ini memenuhi 2 phi. Kemudian kita uji ke fungsi fx-nya. Fx sama dengan 4 sin 2x ditambah phi. 4 sin dalam kurung 2, x-nya 5 phi per 4 ditambah phi. 4 sin 5 phi per 2 sama ditambah phi. 5 phi per 2 diubah ke derajat itu 450 derajat, phi-nya 180 derajat. 450 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 630 derajat. Sin 630 derajat adalah min 1. 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Kecil dari 0 berarti bernilai minimum. Lalu kita uji ke titik yang kedua, fx sama dengan 4 sin 2x ditambah phi. 4 sin dalam kurung 2, x-nya 7 phi per 4 ditambah phi, sama dengan 4 sin 7 phi per 2 ditambah phi. 7 phi per 2 itu diubah ke derajat sama dengan 630 derajat, phi-nya 180 derajat. 630 ditambah 180 itu sama dengan 810 derajat. Sin 810 sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Besar dari 0 berarti bernilai maksimum. Jadi diperoleh nilai maksimumnya adalah 4 dan minimumnya adalah min 4. Nah, selain menggunakan cara tadi, kita juga bisa menggunakan trik cepatnya nih. Dengan soal yang sama, caranya adalah fx sama dengan 4 sin 2x ditambah phi. Sin dan cos pasti nilainya positif 1 atau negatif 1. Jadi, kalikan angka di depan cos atau sin saja. Angka yang di depan sin ini adalah 4. Jadi, 4 dikali 1 sama dengan 4.
besar dari 0 berarti bernilai maksimum. Dan 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Kecil dari 0 berarti bernilai minimum. Dan terbukti hasilnya sama seperti cara yang sebelumnya. Selanjutnya adalah titik belok fungsi trigonometri. Yang pertama, titik AFA disebut titik balik maksimum jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar dari A. Nilai FA disebut nilai maksimum. Yang kedua, titik A, FA disebut titik balik minimum jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A. Nilai FA disebut nilai minimum. Yang ketiga, titik A, FA disebut titik belok jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen X lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar dari A. Titik AFA juga disebut titik belok jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih kecil dari A, dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari A. Dan gambar di samping dapat dilihat yaitu titik puncak dan titik lembah yang disebut titik balik. Yang selanjutnya adalah selang kecekungan fungsi trigonometri. Dapat dilihat dari gambar, grafik fungsi f dikatakan cekung ke atas pada interval I jika grafik f terletak di atas semua garis singgungnya pada I. Grafik fungsi f dikatakan cekung ke bawah pada interval I jika grafik f terletak di bawah semua garis singgungnya pada I. Titik P pada kurva disebut titik belok jika kurva berubah dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas di P. Maka pertama, jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam I, maka grafik f cekung ke atas pada I. Yang kedua, jika f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam I, maka grafik f cekung ke bawah pada I. Jika f mempunyai turunan pada interval yang memuat C dan C, F C adalah titik belok, maka f aksen C ada dan f aksen C sama dengan 0. Yang terakhir adalah garis singgung fungsi trigonometri. Misalkan garis G menyinggung grafik fungsi f di titik A, FA, persamaan garis G dicari dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencari gradien atau kemiringan garis G. Caranya, tentukan turunan fungsi f, kemudian tentukan nilai m sama dengan FA. Yang kedua, menyelesaikan persamaan garis singgung Y dikurang FA sama dengan M X dikurang A. Yang ketiga, persamaan garis singgung Y dikurang FA sama dengan M X dikurang A. Baiklah, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.